Bapak Ibu, apakah salah kita menyatakan iman kita? Kita orang percaya anytime bisa menyangkal. Kita bisa sesumbar dalam pernyataan iman kita. Let it be so. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Saya mau membawakan Markus pasal 14 ayat 29 sampai 31. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Bapak Ibu, apakah salah kita menyatakan iman kita? Saya percaya kepada Kristus. Iman saya tidak akan goyah. Saya percaya kepada Kristus. Saya pokoknya sampai mati saya percaya kepada Kristus. Membaca ayat ini saya jadi teringat bahwa setiap minggu orang Kristen itu mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan seterusnya. Saudara, menurut pendapat saya tidak salah kita menyatakan iman kita. Kita bahkan menyatakannya setiap minggu. Boleh-boleh saja saudara mendeklarasikan iman. Boleh-boleh saja saudara menyatakan, memberikan satu konfesi, pengakuan, ini iman saya. Tetapi saudara-saudara, kalimat dari Tuhan Yesus di sini menurut saya patut untuk kita pertimbangkan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Menurut pendapat saya, kalimat Tuhan Yesus yang ini patut dipertimbangkan oleh kita orang percaya. Kita orang percaya anytime bisa menyangkal. Kita bisa sesumbar dalam pernyataan iman kita. Padahal kita tidak memaksudkannya sebetulnya. Saya teringat sebuah pepatah kuno entah dari mana. Tapi saya dengar, saya ingat. Orang yang ragu-ragu yang bisa beriman. Orang yang beriman yang bisa ragu-ragu. Kalau saudara nggak pernah meragukan sesuatu, saudara nggak bisa mengimaninya. Kalau saudara tidak pernah mengimani sesuatu, saudara tidak akan pernah bisa meragukannya. Saya merenungkan saudara pada saat ini, nggak apa-apa iman kita itu goyah. Sometimes let it be so. William Lane Craig, seorang apologis terkenal, seorang filsuf juga, punya 2 gelar PhD dia. Dia mengatakan bahwa iman kita tidak dibangun di atas dasar emosi, tapi di atas dasar kebenaran. Kebenaran firman. Belajar teologi, apologetik, itu bisa menolong kita. Tapi pada dasarnya kebenaran firman ini yang menolong kita untuk tetap beriman sama Tuhan. Saudara, orang Kristen yang imannya kuat, dia juga gak akan sombong. Karena kekuatan iman itu tidak didasarkan pada dirinya, tapi pada firman. Orang Kristen yang imannya lemah, rapuh, juga gak perlu minder. Dia bisa datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan melihat kebenaran di dalam firman. Jadi iman Kristen itu, iman yang kuat itu, iman yang tidak jatuh pada minder, rasa diri rendah, dan tidak juga akan jatuh pada kesombongan. Sebab imannya tidak didasarkan pada dirinya, tapi pada firman. Saya melihat betapa utuhnya sebenarnya iman Kristen. Kalau saudara sungguh-sungguh di dalam Kristus, saudara tidak akan terjebak pada 2 hal ini. Jadi saudara, kalau satu kali iman kita goyah atau goncang, gak apa-apa. Let it be so. Datanglah sama Tuhan dalam kondisi yang rapuh. Allah mau memeluk saudara.
Allah mau saudara kembali beriman kepada Dia. Buat saya nggak apa-apa. Karena kita emang goyah, mudah goncang. Hanya Allah yang tidak tergoncangkan. Jadi kalimat Tuhan Yesus ini menurut saya patut diperhitungkan. Jangan sombong. Kita tidak bergantung pada diri, tapi bergantung pada firman. Dan jangan lupa untuk membaca merenungkan firman. Dia sangat menolong kita untuk bertumbuh. Selamat berefleksi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.